Apa yang kamu lakukan? Hong Ye juga muncul di kolam yang dingin, dan dia melihat Hu Du dan Wu Jiang yang tidak sadarkan diri. Dia sangat menyadari kekuatan Wu Jiang. Jika dia bertarung sendirian, dia jelas bukan lawannya. Bagaimanapun, dikatakan bahwa Wu Jiang adalah murid yang luar biasa di Paviliun Fenxiang. Saya juga kaget. Mereka sudah tahu tentang itu, jadi selama uji coba dimulai, semuanya akan sia-sia. Kamu tahu bagaimana melakukannya, kan? Yukuan juga berkata, Yukuan juga tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga Kaisar Dou bintang 6 ini akan sangat lemah. Orang dewasa di kolam hanya menembak beberapa kali, hanya meraihnya dan memandangnya. Hal ini tidak begitu sulit untuk berurusan dengan manusia ini. Ya, meskipun Hong Ye adalah seorang wanita, dia bukan orang yang berhati lembut, jadi dia setuju, dan dia memiliki rencana di dalam hatinya. Meskipun dia sedikit takut pada makhluk dunia hantu ini, dia tidak punya pilihan selain untuk bekerja sama dengan dirinya sendiri. Lagi pula, Hong Ye tidak terlalu penting, kehidupan seperti apa atau kehidupan yang tidak bersalah, selama dia bisa menyelamatkan kekasihnya, lalu apa semua ini? Hong Ye memiliki rencana di hatinya, dan kemudian dengan cepat meninggalkan Hanci dan menuju tempat tinggal Wu Jiang. Wu Jiang dan Hu Du, yang dalam keadaan koma, tiba-tiba mengangkat alis mereka, seolah-olah mereka mengirim pesan satu sama lain, dan kemudian pingsan lagi. 3 hari berlalu dengan cepat pada hari ini, seperti biasa, ribuan orang berkumpul di alun-alun lebih awal, dan mereka semua bersemangat untuk mencoba. Di sebuah ruangan yang paling dekat dengan alun-alun. Apa? Tidak dapat menemukan Wu Jiang. Pria tua yang mengumumkan uji coba dan pengujian di gedung bertingkat tinggi itu berkata dengan marah. Nama lelaki tua itu adalah Mu Jing, dan seperti Wu Jiang, dia juga seorang kaisar petarung bintang 6, Wu Jiang adalah manajer umum, dan dia lebih dari seorang supervisor. Elder Mu, saya benar-benar mencari kemana-mana dan tidak dapat menemukan orang yang bertanggung jawab atas Wu Jiang. Shen Yue tidak tahu, bagaimana mungkin orang sebaik itu tiba-tiba tidak dapat menemukan Wu Jiang. Wu Jiang ini semata-mata bertanggung jawab atas benteng mereka, jika Wu Jiang tidak dapat ditemukan sekarang, maka uji coba poin ini tidak dapat dibuka dengan gegabah. Lagi pula, begitu banyak orang telah menghilang sebelumnya, dan sekarang bahkan Wu Jiang ini hilang, jadi masalahnya terlalu besar. Kalau begitu, sepertinya persidangan ini hanya bisa ditunda. Pria tua itu juga berkata, dong dong dong, ada ketukan di pintu, dan Shen Yue juga membuka pintu dengan perlahan dan tertekan. Presiden Wu, Shen Yue juga berkata dengan terkejut. Apa yang salah? Bukankah hari ini adalah awal dari persidangan? Wu Jiang juga bertanya, dari mana saja kamu? Juga bertanya, saya pergi untuk menyelidiki hilangnya, tetapi masih belum ada hasil. Wu Jiang juga berkata, lupakan saja, masalah ini tidak bisa terburu-buru, mari kita bawa pendatang baru ini ke tempat seleksi terlebih dahulu. Setelah Mu Jing selesai berbicara, dia berjalan keluar, dan Wu Jiang mengikuti dengan cermat. Ada pemandangan yang hidup di alun-alun, ketiga orang itu berkumpul dalam satu tim. Kemunculan Mu Jing dan Wu Jiang membuat alun-alun yang sudah panas menjadi semarak. Hah! Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya. Entah kenapa, aura Wu Jiang tampak sedikit aneh. Sekarang saya akan membawa Anda ke tempat di mana persidangan diadakan, hutan mayat neraka. Setelah lelaki tua berkata, dia melambaikan tangannya, dan sebuah lorong besar muncul di alun-alun. Arai teleportasi luar angkasa. Siapapun dengan mata yang tajam dapat mengenali tulisan tangan yang besar ini secara sekilas. Ini adalah susunan teleportasi jarak jauh, dan harganya sangat mahal, kecuali sekte super seperti Suan Santian, tidak ada 7 kota besar di sekitarnya. Bakat pemula tingkat kelima akan menjadi yang pertama, bakat tingkat keempat akan mengikuti, dan siklus akan diulang, juga berkata. Ayo pergi. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga berkata kepada orang-orang di timnya. Pergi. Yueru dan Mu Feng juga berkata dengan lembut. Karena itu masalahnya, kita juga tidak bisa jatuh. Hewan Xia dan yang lainnya juga muncul, dan kemudian menuju formasi teleportasi luar angkasa. Begitu 9 pendatang baru berbakat kelas 5 memasuki formasi teleportasi, semangat juang Mu Jing muncul, dan kemudian cahaya putih meledak di bawah kaki 9 orang. Hanya dalam waktu singkat, pemandangan di depanku berubah dengan cepat.
Apakah ini pendatang baru berbakat kelas 5 dari Hongshan? Itu juga terlihat cukup bagus. Seorang pria parubaya juga tersenyum, dan kemudian berjalan menuju 9 orang. Siapa yang mulia? Beberapa orang di sekitar saling memandang, Xiao Yan juga yang pertama berbicara. Jangan khawatir, aku yang bertanggung jawab atas ujian mayat nerakamu kali ini. Namaku Qianyu. Pria parubaya itu juga tertawa. Aku pernah melihat kakak senior. Beberapa orang juga buru-buru berkata, lagi pula, pada usia ini, seseorang hanya bisa disebut kakak senior. Ayo pergi, aku akan membawamu ke pintu masuk hutan mayat neraka, tepat di depan. Qianyu juga berkata, lalu ada kakak senior, beberapa orang juga berkata. Setelah berjalan beberapa saat, Qianyu membuka mulutnya dan berkata, di depan kalian adalah hutan mayat neraka. Semuanya, ayo masuk. Formasi penyegelan iblis yin yang diatur di sekitar hutan, jadi kalian tidak bisa masuk dengan paksa. Kamu harus masuk dari pintu masuk hutan mayat neraka. Setelah berbicara, dia perlahan turun, dan datang ke pintu masuk hutan mayat yin dengan lembut, dan kemudian dengan ringan mengetuk telapak tangannya, dan tiba-tiba pintu cahaya dengan cahaya putih menyala di depan 9 orang. Xiao Yan dan Mu Feng juga jatuh di sisi Qianyu, diam-diam memandangi hutan mayat. Baru saja datang dari formasi teleportasi, dan hanya dalam beberapa napas, saya datang ke hutan mayat neraka dari atas lapangan Gunung Merah. Dan mereka berdua menemukan bahwa bahkan jika mereka belum memasuki hutan mayat neraka, angin suram dan aura aneh luar biasa bermartabat. Zhu Zuqing, yang berada di sampingnya, juga sedikit mengernyit. Itu jelas pertama kalinya dia datang ke tempat seperti itu, dan dia tidak bisa menahan perasaan takut. Hewan Xia memiliki wajah yang berapi-api, yang jelas sejalan dengan karakternya yang suka berperang. Adapun 4 orang lainnya, pada tingkat yang berbeda-beda, tidak ada rasa takut sama sekali. Hehehe, kamu tidak perlu khawatir, hutan mayat neraka ini menakutkan, tetapi token di tanganmu dapat menyelamatkanmu di saat krisis, kamu hanya perlu menghancurkannya di saat krisis. Qianyu juga berbicara perlahan. Sekarang setelah kamu masuk, ada 2 jalur di lantai pertama hutan mayat neraka, 1 di kiri dan 1 di kanan. Kalian 3 tim bisa memilih sesukamu, dan ketika kamu keluar tidak jauh, akan ada menjadi masalah lagi, dan kemudian Anda akan memilih sendiri. 1. Teruskan. Adapun apa yang akan Anda hadapi atau lakukan untuk meningkatkan poin Anda sendiri, itu tergantung pada keberuntungan dan kekuatan Anda masing-masing. Dan kali ini, semua pangkalan neraka dipilih bersama, dan ada sebanyak puluhan ribu. Tapi satu hal yang bisa saya katakan adalah bahwa ada 3 lantai secara total, dan setiap lantai memiliki beberapa makhluk kuat, dan ada monster dan hantu yang berbeda di setiap lantai. Dalam waktu 1 bulan, poin di tangan Anda akan menentukan Anda. Peringkat terakhir, dan poin terpenting, kamu harus ingat bahwa jika kamu menemukan keberadaan paling kuat di sini, Silver Moon Sirius, maka jangan ragu untuk menghancurkan token secara langsung, jika tidak, kamu bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Qianyu berkata dengan sungguh-sungguh, tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Serigala surgawi bulan perak ini tinggal di kedalaman lantai 3. Selama kamu tidak pergi ke lantai 3, kamu tidak akan menemukannya, Qianyu juga berkata perlahan. Kompetisi perebutan poin, mari kita mulai. Xiao Yan juga bergumam, dan mereka bertiga berjalan langsung ke pintu masuk hutan mayat. Tim kecil Xiao Yan yang terdiri dari 3 orang baru saja memasuki pintu masuk hutan mayat neraka. Lorong gelap itu tampaknya terhubung ke bagian dalam hutan mayat neraka. Aura menakutkan dan menakutkan yang datang dari lorong itu memenuhi udara, tetapi dengan Xiao Yan kekuatan ketiganya, nafas ini juga tidak berbahaya. Kemudian Xiao Yan dengan hati-hati melihat bagian dari hutan mayat neraka. Bagian ini sangat aneh. Batu-batu yang menonjol dari sekelilingnya seperti mulut serigala yang lapar. Batu-batu besar yang menjulang di kedua sisi lorong itu seperti taring-taring ganas, yang tampaknya sedang memakan dan memakan orang, yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga memperhatikan bahwa di pintu masuk hutan yang baru saja mereka masuki, formasi aneh didirikan orang. Itu sangat misterius dan menyiratkan yin dan yang. Itu akan meleleh. Tampaknya ini formasi sangat berbahaya, dan orang biasa tidak bisa masuk, hanya melalui pintu masuk ini. Namun, Xiao Yan juga diam-diam kagum,
yang mengatur formasi aneh ini juga harus menjadi master formasi pertempuran. Hanya mengandalkan akal sehat ini, Xiao Yan tahu bahwa master hebat ini setidaknya dapat meningkat puluhan ribu prasasti inti. Mau tak mau mereka tercengang, dan kemudian mereka bertiga juga berjalan di sepanjang lorong, dan segera mencapai sebuah pertigaan. Xiao Yan melihat lebih dekat. Sisi ini dapat dianggap sebagai bagian dalam hutan mayat neraka. Ada 4 garpu di depannya. Di antara mereka, yang kedua di sebelah kiri memiliki jejak kaki yang jelas di tanah. Jelas, seseorang yang lain masuk sebelum Xiao Yan dan yang lainnya. Hah, Yueru juga menemukan jejak kaki itu dan merenung. Hutan mayat neraka ini bukan hanya orang-orang dari benteng mereka di Hongshan, tetapi semua orang dari benteng berkumpul di sini, jadi tidak mengherankan bahwa beberapa orang datang lebih dulu. Jejak kaki ini seharusnya sengaja ditinggalkan oleh seseorang, untuk memberitahu orang-orang yang mengikuti bahwa itu adalah yang dia ambil. Xiao Yan berhenti sejenak dan memilih yang paling kanan. Dia ingin menjauh dari orang yang meninggalkan jejak. Satu hal, bagaimanapun, bukanlah gaya Xiao Yan untuk mati pada awalnya. Mu Feng dan Yueru juga mengikuti langkah Xiao Yan. Ketiganya berjalan ke depan untuk sementara waktu, dan pandangan mereka berangsur-angsur melebar. Secara mengesankan, wajah asli hutan mayat Yin terungkap. Angin suram bertiup, dan tidak ada sinar matahari sepanjang hari, dan hanya ada kecerahan abu-abu. Semua orang berdiri tanpa sadar, tetapi juga bergerak maju perlahan. Tepat setelah meninggalkan lorong hutan mayat neraka dan memasuki lantai pertama hutan mayat neraka, mereka bertiga muncul di hutan. Hutan itu tidak besar, dan ada jalan kecil di tengahnya. Kemudian mereka bertiga melihat bahwa bunga dan tanaman di kedua sisi jalan setapak di hutan itu subur dan indah. Saya tidak bisa melihatnya sama sekali, inilah yang tersisa setelah pertempuran antara Suan Santian dan dunia hantu. Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri, mungkin hutan mayat neraka ini juga merupakan tempat yang berharga dengan pegunungan, roh, dan sungai yang indah. Jika tidak, mengapa ada monster dan monster berkumpul bersama? Yueru juga merasa santai saat melihat bunga-bunga indah ini. Lagi pula, tidak ada gadis yang tidak menyukai keindahan atau bunga. Mu Feng juga melihat bunga-bunga indah di sekitarnya dan berkata, saya merasakan ada aura yang kuat di sekitar sini, dan saya tidak tahu di mana itu suci, jadi kita harus berhati-hati. Posisi kita saat ini seharusnya berada di pinggiran lantai pertama. Masuk akal jika kita tidak akan menghadapi keberadaan yang sangat kuat. Ya, Xiao Yan dan Yueru menjawab dengan lembut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Ketiganya perlahan memilikinya, dan dalam 1/4 jam, hutan itu benar-benar diakhiri oleh mereka. Sebuah gua muncul di depan mereka bertiga. Melihat gua di depannya, kesan pertama Xiao Yan adalah ada hantu di langit dan itu sangat jahat. Lubangnya sangat dalam, tetapi di benak Xiao Yan, pemandangan di dalam lubang itu muncul dengan jelas. Sangat disayangkan bahwa itu hanya bagian pertama, dan ketika sampai pada bagian terakhir, energi hantu terlalu berat, menghalangi persepsi Xiao Yan, dan tampaknya mengganggu persepsi kekuatan jiwa Xiao Yan. Karena kekuatan jiwa telah ditingkatkan ke ranah kaisar, Xiao Yan juga menemukan bahwa selain melakukan serangan jiwa, kekuatan jiwa ini juga dapat menggunakannya untuk menyelidiki beberapa tempat misterius. Apakah kamu ingin masuk? Yueru juga berkata dengan sedikit bibirnya, dia juga merasakan napas dari lubang itu, jadi dia berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, Yueru tidak sama dengan Xiao Yan. Dia mengalami pertempuran hidup dan mati di luar sepanjang tahun, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu dalam menghadapi hal-hal yang tidak diketahui seperti itu. Jangan khawatir, Xiao Yan juga dengan lembut menepuk punggung Yueru. Ya, baru saat itulah Yueru merasa lega, dan dia tidak tahu kapan, selama Xiao Yan ada di sisinya, sepertinya tidak ada yang mustahil. Mu Feng juga sangat tidak berdaya tentang ini, hubungan antara keduanya benar-benar. Kemudian Mu Feng juga tidak ingin membuat lampu di luar gua, jadi dia bangkit dan berjalan perlahan ke dalam gua. Dia terkejut menemukan ada beberapa hal aneh di dalam gua. Melihat ini, Xiao Yan dan Yueru mengikutinya, karena mereka adalah satu tim. Begitu mereka memasuki gua, cahaya redup menjadi lebih lemah, tapi untungnya, Xiao Yan memanggil api yang berbeda untuk menerangi, dan beberapa orang juga perlahan maju. Xiao Yan dengan hati-hati memeriksa sekeliling gua.
Mu Feng bermain sebagai penyerang, Yueru berada di tengah, dan Xiao Yan sendiri yang bertanggung jawab. Ketiganya perlahan berjalan ke dalam gua. Pada saat ini, kekuatan jiwa besar Xiao Yan dengan hati-hati menyelidiki kedalaman gua, itu adalah energi hantu yang sangat kuat. Xiao Yan melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa untuk menjelajahi kedalaman gua, dan menemukan bahwa sepertinya tidak ada yang lain di dalam gua, kecuali sepertinya ada makhluk di kedalaman, tapi rasanya terlalu samar. Tunggu sebentar, Mu Feng di depan juga berkata. Ada apa? Xiao Yan juga berkata, ada nyala api yang aneh, tapi dia tidak melihat sesuatu yang abnormal. Lihat apa itu? Mu Feng juga menunjuk ringan dengan jarinya. Keduanya melihat ke arah yang ditunjuk Mu Feng, dan menemukan gumpalan api menggantung di udara. Api berwarna biru, membakar perlahan di udara. Hah! Hal pertama yang dilihat Xiao Yan ketika dia melihat nyala api adalah nyala api itu tidak memiliki jejak suhu sama sekali, seolah-olah itu hanya hiasan. Tepat ketika Xiao Yan tertekan, nyala api tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bergegas ke arah mereka. Tidak, hati-hati. Xiao Yan juga cerdas, dia menarik Yueru dengan satu tangan, dan kemudian ki bertarungnya membentuk lapisan pelindung perisai cahaya di depan tubuhnya. Di sisi lain, di ruang batu, di kolam yang dingin. Ayo pergi dulu, kali ini kita akan melenyapkan manusia-manusia ini, sayang sekali. Ada juga suara di kolam yang dingin. Bagaimana dengan keduanya? Yukuan juga berkata, aku juga akan menelan keduanya. Setelah menelan, kekuatanku seharusnya bisa banyak pulih. Namun, jika kamu ingin memulihkan kekuatan penuhmu, kamu masih membutuhkan separuh lainnya di hutan mayat Yin. Bagaimanapun, kita adalah kembar. Aura suram di kolam dingin juga muncul. Semua pria di sini telah pergi, jadi mari kita pergi ke hutan mayat neraka untuk merencanakan terlebih dahulu, dan tunggu sampai orang dewasa melahap keduanya dan datang ke sini. Ketika saatnya tiba, kita akan melenyapkan orang-orang ini. Qi Mei juga tertawa. Yah, ada juga suara di kolam yang dingin. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Yukuan dan Qi Mei juga berubah menjadi kepulan asap hitam dan pergi. Seluruh ruangan batu juga kembali tenang. Gelembung di kolam dingin terus meningkat, tetapi suara suram di kolam dingin juga bergema di ruang batu. Pembangkit tenaga manusia dari Doudi Bintang 5 dan Doudi Bintang 6 benar-benar lezat. Setelah berbicara, dia menjadi tenang, selama darah merah di kolam mereda, itu akan menjadi waktu untuk melahap mereka berdua. Pada saat ini, di depan Han Qi, Hudu dan Wu Jiang juga memiliki senyum aneh di mulut mereka dan kemudian menghilang dalam sekejap.